Ungkap karomah Imam Besar Habib Rizik Syihab, penjaga ini terkejut. Bicara mengenai sosok Habib Rizik Syihab atau HRS, tidak bisa lepas dari Front Pembela Islam atau FPI yang sekarang bermetamorfosis menjadi Front Persaudaraan Islam. Tercatat dalam organisasi itu, Habib Rizik Syihab menduduki posisi paling mentereng, yakni pimpinan tertinggi. Ormas FPI berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998. Adapun markas FPI berpusat di Jalan Petamburan 3, nomor 83 Jakarta Pusat. Kotokan Habib Rizik Syihab makin melambung kala Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersandung kasus penistaan agama tepatnya pada tahun 2016. Kala itu, FPI bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya di bawah komando tokoh asal Petamburan itu menggelar aksi 212 mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Singkat cerita, Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Kini, HRS pria kelahiran Jakarta tanggal 24 Agustus 1965 itu mendekam di jeruji besi di rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik Syihab terlibat dalam 3 perkara pelanggaran protokol kesehatan, yakni perkara prokes di Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiga perkara tersebut sudah selesai disidangkan di PN Jakarta Timur. Lantas, bagaimana sosok Habib Rizik Syihab di mata keluarga dan hobinya? Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan Habib Rizik Syihab sosok yang selalu menjadi panutan keluarganya. Pria kelahiran Jakarta itu mengatakan keberhasilan anak-anak HRS yang saat ini terbilang sukses tidak terlepas dari sosok Habib Rizik Syihab sebagai abi atau ayah. Anak-anaknya alhamdulillah luar biasa berprestasi dan juga membanggakan. Dan itu karena semangat serta dorongan dari beliau sebagai kepala keluarga, kata Aziz saat dihubungi jpnn.com pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 malam. Sarjana Hukum lulusan Universitas Pancasila itu mengatakan sosok Habib Rizik Syihab sangat perhatian dan senantiasa memberikan semangat kepada keluarganya. Membawa aura positif dalam keluarga beliau sehingga menyebabkan segala bentuk hal positif dari keluarga itu menjadi lebih termotivasi dan optimal, kata Aziz Yanuar. Aziz yang juga kuasa hukum Habib Rizik Syihab itu menjelaskan sisi lainnya yang suka menulis. Kotokan Habib Rizik Syihab makin melambung kala Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersandung kasus penistaan agama tepatnya pada tahun 2016. Kala itu, FPI bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya di bawah komando tokoh asal Petamburan itu menggelar aksi 212 mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Singkat cerita, Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Kini, HRS pria kelahiran Jakarta tanggal 24 Agustus 1965 itu mendekam di jeruji besi di rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik Syihab terlibat dalam 3 perkara pelanggaran protokol kesehatan, yakni perkara prokes di Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiga perkara tersebut sudah selesai disidangkan di PN Jakarta Timur. Lantas, bagaimana sosok Habib Rizik Syihab di mata keluarga dan hobinya? Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan Habib Rizik Syihab sosok yang selalu menjadi panutan keluarganya. Pria kelahiran Jakarta itu mengatakan keberhasilan anak-anak HRS yang saat ini terbilang sukses tidak terlepas dari sosok Habib Rizik Syihab sebagai abi atau ayah. Anak-anaknya alhamdulillah luar biasa berprestasi dan juga membanggakan. Dan itu karena semangat serta dorongan dari beliau sebagai kepala keluarga, kata Aziz saat dihubungi jpnn.com pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 malam. Sarjana Hukum lulusan Universitas Pancasila itu mengatakan sosok Habib Rizik Syihab sangat perhatian dan senantiasa memberikan semangat kepada keluarganya. Membawa aura positif dalam keluarga beliau sehingga menyebabkan segala bentuk hal positif dari keluarga itu menjadi lebih termotivasi dan optimal, kata Aziz Yanuar.
dengan cara yang baru, terciptanya kerukunan dan keguyupan. Kita kan berharap yaitu hak-hak asasi manusia itu tidak terampas ya oleh kesewenang-wenangan. Untuk itu sebenarnya negara ini sederhana aja yang diinginkan. Negara ini ingin guyup, ingin rukun di tengah-tengah perbedaan, tapi kita tetaplah memelihara kerukunan ya, keguyupan. Tetapi negara melalui Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu lebih mengedepankan aspek administrasi negara ketimbang aspek kebebasan. Nah, pada titik itu banyak itu hal yang harus dilalui oleh ormas seperti FPI agar bisa diakui oleh negara. Ex-petinggi FPI bebas dari penjara. Apakah akan bangkitkan Front Persaudaraan Islam? Sebanyak 5 mantan petinggi FPI bebas dari rutan Bareskrim pada Rabu 6 Oktober lalu. Mereka telah menjalani masa hukuman 8 bulan penjara atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kelima mantan petinggi FPI tersebut yakni Ahmad Sobri Lubis, Haji Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al-Habsi, dan Ustadz Maman Suryadi. Lalu apa rencana ke depan 5 ex-petinggi FPI tersebut? Apakah akan menjalankan Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang mereka bentuk setelah FPI dibubarkan? Terkait hal itu, kuasa hukum 5 ex-petinggi FPI, Aziz Yanwar, mengatakan mereka akan fokus untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Aziz menuturkan belum ada rencana besar dari 5 ex-petinggi FPI tersebut, termasuk soal pengembangan organisasi belum menjadi agenda mereka. Sebelumnya diberitakan, mantan Ketum FPI Sobri Lubis menyampaikan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap mereka selama ini. Setelah FPI dibubarkan pemerintah, para petinggi langsung melakukan konsolidasi. Mereka lalu memutuskan untuk membuat perkumpulan baru bernama Front Persatuan Islam pada Desember 2020. Isinya tetap menempatkan Habib Rizik sebagai imam besar mereka. Selang beberapa hari, mereka mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Kali ini, mereka tidak akan mendaftarkan diri ke Kemendagri atau instansi pemerintah lainnya yang menaungi ormas. Ex-petinggi FPI bebas, Novel PA212 menyatakan kasasi jaksa overacting. Ex-petinggi FPI akhirnya bebas, jaksa langsung kasasi. PA212 melihat aksi jaksa itu sebagai sikap yang overacting. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin merespon hal ini. Ada 5 pentolan FPI yang dibebaskan. Mereka adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Novel kepada Genpi.com mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan MA yang menolak putusan jaksa. Pentolan 212 ini mengatakan bahwa hal itu menjadi wajar karena putusan dari PN Jaktim pun masih berat untuk diterima. Selain itu, Novel membeberkan kasus kerumunan juga bukan dilakukan oleh FPI saja, akan tetapi juga dilakukan oleh Jokowi, anaknya, serta para pejabat rezim ini di beberapa tempat. Oleh karena itu, dirinya menganggap apa yang dilakukan jaksa dengan kasasi terlalu mengada-ada. Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif juga mengatakan hal yang senada. Pihaknya bersyukur kawan-kawan ex-petinggi FPI menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman 8 bulan tanpa potongan sehari pun.